Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan juga pemakaian huruf dan tanda baca di dalam EYD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan Ikrar Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada saat peresmian itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan berlaku bagi semua bahasa. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. B. Lambang identitas nasional. Derajat bahasa Indonesia sejajar dengan bendera dan negara Indonesia. C. Alat persatuan bangsa. Negara Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. D. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya sejak berabad-abad yang lalu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun non-lisan. Yang kedua, B. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Sejak diproklamasi sebagai negara Indonesia 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai penghantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia dipakai tidak hanya sebagai alat tali marga antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat tali marga di dalam masyarakat yang sama latar belakang dan sosial budaya serta bahasa. B. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmu berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf dan tanda baca di dalam EYD. Pemakaian huruf terbagi menjadi 6. Yang pertama, huruf abjad, huruf lokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad adalah suatu kemampuan untuk berdasarkan urutan yang umum atau buku. Huruf abjad ada 25, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf lokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan hambatan atau ulangan. Yang keempat, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Contoh, adik sedang membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata ungkapan Islam, agama Islam. Yang kelima, huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menulis nama, buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contoh, nama ilmiah buah manggis, Carenia mangostana. Yang keenam, huruf tebal. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar pusaka, dan lampiran. Contoh judul, habis kelam, terbitlah terang. Pemakaian tanda baca di dalam EYD ada 12 macam.
Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda tanya, yang ketujuh tanda seru, yang kedelapan tanda LPC, yang ke-9 tanda pisah, yang ke-10 tanda petik, yang ke-11 tanda kurung, yang ke-12 tanda garis miring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca titik. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga, tanda baca titik koma. Pengganti tanda penghubung dalam kalimat majemuk. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Yang keempat, tanda titik dua. Mengakhiri sebuah kalimat yang memiliki perincian. Contohnya, kami mengunjungi beberapa tempat di Pulau Bali. Tanda titik dua. Tanah Lot, Panta, Kuta, dan Tanjung Benoa. Yang kelima, tanda hubung. Menyambung suku kata yang terpisah karena baris yang tidak cukup. Contohnya, aku hari ini akan tanda hubung gi ke Jakarta. Yang keenam, tanda tanya. Mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Yang ketujuh, tanda seru. Mengakhiri kalimat perintah. Contohnya, tutup pintu itu. Tanda seru. Yang kedelapan, tanda elipsis. Menunjukkan bahwa pada bagian kalimat itu ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, faktor-faktor pertumbuhan masih belum dipastikan. Yang kesembilan, tanda pisah. Tanda pisah digunakan antara bilangan, waktu, dan tempat yang memiliki arti sampai. Contoh, acara ini akan dilaksanakan pada pukul jam 8 sampai jam setengah 10 WIB. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik menandakan kutipan langsung pada kalimat. Contohnya, Pancasila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda petik. Yang ke-11, tanda kurung. Tanda kurung mengampit kalimat, kata, atau frasa penjelas dalam sebuah kalimat utama. Contohnya, panduan menggunakan tanda baca sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ke-12, tanda garis miring. Tanda garis miring penanda nomor pada nomor surat. Contoh, nomor titik 5 atau PK atau 2015. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.